Jejak penyebaran Islam oleh Wali Songo memang lebih banyak tercatat di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini tak lepas dari keberadaan pusat-pusat wilayah pesisir yang menjadi simpul peradaban masyarakat kala itu. Apalagi, penyebaran agama Islam awalnya disampaikan para ulama yang juga berdagang. Meski demikian, ada seorang wali yang memusatkan pengajaran dakwahnya di tanah Pasundan. Tidak hanya menyebarkan agama, dia bahkan mendirikan pusat kekuasaan Islam yang kuat di Cirebon dan Banten. Pada Jelajah Wali Songo episode keempat kali ini, kita akan mengenal lebih dekat kiprah Sunan Gunung Jati, tokoh besar yang membawa perubahan dalam sejarah Jawa Barat dan Banten. Menurut buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah, Arab Saudi, dan memiliki keturunan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui garis Said, putra dari Syarif Abdullah bin Nurul Alam dengan Nyai Rara Santang, yang merupakan putri Prabu Siliwangi II dari Kerajaan Pajajaran. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat tahun 1568 Masehi. Perpaduan darah bangsawan dan ulama ini menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai sosok yang disegani baik dalam dunia dakwah maupun politik. Ia dibesarkan dan didik di tanah Arab. Baru kemudian saat berusia 20 tahunan, Sunan Gunung Jati datang ke Nusantara dan mendarat di Cirebon pada pertengahan abad ke-15. Kala itu ia melihat potensi Cirebon sebagai pusat dakwah di tanah Pajajaran yang kala itu mayoritas warganya masih menganut agama Hindu dan Buddha. Ia kemudian menyebarkan Islam melalui pendekatan perdagangan dan budaya. Sunan Gunung Jati juga menjalin hubungan erat dengan pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Tiongkok di sana. Ini tak lepas dari posisi Cirebon yang sejak dulu memang menjadi tempat tinggal berbagai etnis. Pada tahun 1479, kiprah Sunan Gunung Jati mengantarkannya menjadi Tumenggung Cirebon menggantikan pamannya, Pangeran Cakrabuana yang juga dikenal sebagai Pangeran Walangsungsang, pendiri Kerajaan Pakungwati Cirebon, cikal bakal Kesultanan Cirebon. Masih mengutip buku Atlas Wali Songo, wilayah Cirebon semula adalah bawahan Kerajaan Pakuan Pajajaran yang punya kewajiban membayar upeti tahunan berupa terasi dan garam. Namun, sejak Sunan Gunung Jati menjadi Tumenggung Cirebon, ia menolak untuk membayar upeti kepada penguasa Pakuan Pajajaran. Tindakan itu diikuti para gede atau penguasa daerah lain. Sebagai pemimpin politik, Sunan Gunung Jati menjadikan Kesultanan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat, lepas dari pengaruh kerajaan Pajajaran yang masih beragama Hindu-Buddha. Cirebon kemudian berkembang pesat menjadi pusat penyebaran Islam di tanah Pasundan. Demi memperluas Islam, ia dikisahkan pernah mendatangi keraton Pajajaran untuk membujuk Prabu Siliwangi untuk masuk Islam. Tidak hanya di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati juga berperan dalam pembentukan Kesultanan Banten. Setelah dari Keraton Pakuan Pajajaran, ia melanjutkan perjalanan ke barat menuju Banten dan mengislamkan Ki Gedeng Kaunganten beserta rakyatnya dan menikahi putri Ki Gedeng Kaunganten, yaitu Nyai Kaunganten. Dari pernikahan dengan istri keduanya itu, ia mendapatkan dua anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingking atau Maulana Hasanuddin. Saat beranjak dewasa, Maulana Hasanuddin diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk mendirikan pemerintahan Islam di Banten. Dan kelak ia lebih dikenal menjadi Sultan Hasanuddin. Dari sinilah Banten berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat, bahkan menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara pada abad ke-16. Seperti halnya pendekatan dakwah Wali Songo lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sunan Gunung Jati juga mengakulturasi ajaran Islam dengan budaya Sunda dan Jawa, sehingga Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat setempat. Dalam perjalanannya, pendekatan dakwah Sunan Gunung Jati di Banten ini tentu turut dipengaruhi budaya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tak heran banyak budaya Banten yang mirip dengan Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Dan itu sampai ke budaya juga, makanya di Banten itu kan kebudayaannya bukan wayang golek, tapi wayang kulit. Walaupun wayang kulitnya sudah punah, sama dengan Cirebon. Kemudian Banten juga itu kan pakai bahasa Jawa, tidak pakai bahasa Sunda. Nah, kalau kita kan kenal sekarang ada bahasa Jaseng, Jawa Serang, yaitu bahasa yang dibawa dari Cirebon ke sana. Salah satu peninggalan penting Sunan Gunung Jati adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon, yang hingga kini menjadi saksi penyebaran Islam di Jawa Barat. Masjid ini dibangun tahun 1480 Masehi menggunakan fondasi yang terbuat dari kayu jati dan menunjukkan estetika lokal Hindu atau Tionghoa ketimbang Islam itu sendiri.
Masjid ini memiliki pintu masuk yang kecil dan pendek, membuat pengunjungnya harus menunduk bila masuk ke dalam ruangannya. Hal ini menjadi cermin dari kerendahan hati Sunan Gunung Jati yang ingin merangkul semua kelompok dan tidak memaksakan kehendaknya dalam menyebarkan agama Islam. Begitulah kisah Sunan Gunung Jati, seorang wali yang tidak hanya berdakwah tetapi juga membangun peradaban Islam di Jawa Barat dan Banten. Jejak beliau masih terasa hingga kini sebagai inspirasi bagi generasi penerus Islam, tak hanya di tanah Pasundan tetapi juga Nusantara.